Karena jujur, beberapa kali kami turun ke lapangan, baik waktu Kunspek maupun Kunker, kami melihat nasib Polhut di hampir semua daerah sangat menyedihkan. Bajunya yang lusuh, saya tidak tahu gajinya berapa, perhatiannya berapa, saya tidak tahu. Tapi wajahnya dengan semangat yang luar biasa, tapi matanya muram. Mungkin karena kesejahteraannya. Maka saya meminta kepada KLHK ini, mari kita perhatikan Polhut dan Manggala Agni. Kami di Aceh ada 2000 Polhut lebih. Itu biaya semua ditanggung oleh Provinsi Aceh. Tidak ada yang ditanggung oleh APBN apapun. Maka ini bagaimana kita cari skema agar Polhut yang ada di Aceh atau yang ada di provinsi-provinsi lain yang selama ini dibiayai oleh APBD dapat terbantu dengan APBN. Ini skema kesimpulan. Hari ini harus ada kesimpulannya ini. Terima kasih. 3 menit tinggal. Kami bersilakan Tengku Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini diperintahkan oleh Pak Budi dan Pak Dori untuk menyampaikan ringkasan pertanyaan dan tanggapan teman-teman anggota dari fraksi Gerindra yang ada di Komisi 4. Yang pertama, ingin menyampaikan bahwa dari SIPONGI atau Sistem Informasi Peringatan Dini atau tentang kebakaran hutan, bahwa sejak Januari hingga Maret kami melihat terdapat 85 hotspot di Kalimantan Barat, kemudian 62 hotspot di Papua. Sementara untuk periode 30 hari ke belakang terdapat banyak sekali hotspot di Riau dan Sumatera Utara. Kami dalam hal ini kami meminta KLHK untuk mengidentifikasi seluruh hotspot yang berlangsung selama tahun 2021. Dan juga dari media elektronik kami memperoleh informasi bahwa beberapa hotspot di Riau berada dalam wilayah perusahaan-perusahaan hutan. Oleh karenanya kami meminta kepada KLHK, Gakum untuk terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum dari setiap tindakan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau yang berada di sekitar hutan tersebut. Sebagaimana negara telah memberikan kewenangan melalui Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dengan sanksi denda, dan juga Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 di mana jelas pada pasal 78 di sana jelas diatur pidana, yaitu barang siapa sengaja membakar hutan diancam pidana 5 tahun dan denda 10 miliar. Dan apabila tidak sengaja diancam 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Maka kami minta kepada KLHK agar kami mendapatkan informasi 5 tahun terakhir. Berapa kasus yang mangkrak, berapa kasus yang telah divonis, sehingga kami dapat informasi konkret tentang pelanggaran-pelanggaran khususnya yang menyangkut dengan kebakaran. Yang kedua, kami meminta KLHK untuk meningkatkan peran Polhut dan Manggala Agni. Karena jujur, beberapa kali kami turun ke lapangan, baik waktu Kunspek maupun Kunker, jujur Pak, kami melihat nasib Polhut di hampir semua daerah sangat menyedihkan. Bajunya yang lusuh, saya tidak tahu gajinya berapa, perhatiannya berapa, saya tidak tahu. Tapi wajahnya dengan semangat yang luar biasa, tapi matanya muram. Mungkin karena kesejahteraannya. Maka saya meminta kepada KLHK ini, mari kita perhatikan Polhut dan Manggala Agni ini agar lebih bersemangat sehingga dapat menutup gerak langkah para yang ingin melanggar atau ingin membakar hutan. Ini perhatian kami, malah kami waktu ke Labuhan Bajo, jujur sedih kami melihat mereka. Maka pada kesempatan ini saya minta melalui Pak Sekjen, perhatikanlah Polhut. Jangan mereka-mereka yang menjaga hutan hidupnya sekarat, malah maling. Perambah hutan hidupnya sejahtera. Ini kan luar biasa. Ini harapan kami.
agar dapat diperhatikan. Apalagi banyak dari mereka yang meminta Pak untuk di PNS. Mungkin beberapa hari yang lalu Bapak pernah baca Pak, di Aceh ada penjaga hutan kita itu meninggal, dibunuh. Kalau memang Pak Roy tahu itu, belum, nanti saya kirim, itu meninggal. Dia memang pecinta lingkungan, menjaga hutan. Jadi kalau ada orang perambah hutan, dia jaga. Berarti kan dia mengorbankan nyawa demi hutan. Kami fraksi Gerindra meminta agar Polhut dan Manggala Agni ini diperhatikan benar, sehingga kehidupan mereka harus lebih sejahtera ketimbang pembalak atau perusahaan hutan. Pak Sekjen, Setuju pimpinan. 6. Komisi 4 DPR RI terus mendorong pemerintah CQ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja, serta peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia atas personil Polisi Kehutanan, Polhut, dan Manggala Agni yang saat ini tersedia. Komisi 4 ingin memperhatikan saja masalah Polhut. Total Polhut kita berapa Pak? 8.000 ya? Hah? Ya, kurang lebih. Silakan. Itu kan ada Polhutnya di KHK, ada Polhutnya Pemda Pak. Ya, itu kita di Polhut kita total semua itu sekitar 7.000. Dia KHK sekitar 3.000. Ya, sebagian itu Pemda. Kebutuhannya? Ya, itu Pak yang kami sampaikan. Kalau yang kami lakukan selama ini kan baru pembinaan Polhut yang di KHK Pak. Yang selama ini kan kita melakukan pembinaan pada Polhut di KHK. Sekarang kita sarpras dan sebagainya, kita senjata lengkap dan sebagainya Pak ya. Namun Polhut Pemda memang belum kita lakukan. Ini kami sedang ada pemikiran untuk Polhut satu komando Pak. Jadi semua Polhut nanti dikomandoin oleh KLHK. Ini sedang kita persiapkan sistemnya Pak, pimpinan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kami di Aceh ada 2.000 Polhut lebih. Itu biaya semua ditanggung oleh Provinsi Aceh. Tidak ada yang ditanggung oleh APBN apapun. Malah kemarin waktu kita buka peresmian loser kemarin, mereka menghadap kita minta bantuan Pak Roy. Jadi saya pikir saran Pak Roy itu Pak Ketua, saya meminta ini harus satu ini. Jadi daerah ada tupoksinya, sana juga ada tupoksinya, ada tumpang tindih. Maka ini bagaimana kita cari skema agar Polhut yang ada di Aceh atau yang ada di provinsi-provinsi lain yang selama ini dibiayai oleh APBD dapat terbantu dengan APBN. Ini skema kesimpulan. Hari ini harus ada kesimpulannya ini. Terima kasih. Itu Pak Khalid, ini kan sudah makronya masuk, mikronya nanti dijabarkan oleh Pak Sekjen dan kawan-kawan. Iya. Itu dia. Berarti, Pak Sekjen, ini makronya menurut Pak Ketua sudah masuk. Mikronya Masuk. bahwa kita menginginkan Polhut di provinsi yang selama ini dibiayai oleh provinsi juga ada bahagian yang harus kita bertanggung jawab untuk mereka. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, Setuju pimpinan. Jadi kita bisa simpulkan di poin ini cukup sampai sini ya. ya. Pak Sekjen? Setuju pimpinan.